Selamat sore rekan-rekan. Kita masuk ke putaran kehangatan menjelang pilkada ini. Seperti biasa ya, mulai rame celotehan-celotehan yang kadang kesannya memang uh, memuakkan juga sebenarnya gitu. Tapi ya kita nggak usah masuk ikut ke putaran kebencian itulah karena harusnya sudah kita lalui. Jadi kemarin pilpres begitu luar biasanya sampai hari ini yang masih ada. Tapi ya kita anggap saja sudah berganti episode lah. Sekarang sudah mulai masuk ke putaran persiapan pilkada. Nah, tetap saja bintangnya itu ya kawan-kawan dari PDIP yang masih juga nyerempet-nyerempet ke keluarga Pak Jokowi, walaupun sebenarnya sudah tidak ada apa korelasinya lagi gitu, karena kalau dikatakan itu menjadi momok ya silakan, itu udah buat PDIP, tapi kalau buat Indonesia kan harusnya tidak demikian. Buat kami-kami yang sudah memilih 02 Pak Prabowo, sebentar lagi sudah dilantik, sudah selesai, jadi kita tinggal menunggu program-program yang sudah dijanjikan semoga bisa dijalankan. Jadi itu yang saya pikir. Nah, saran saya kepada rekan-rekan PDIP ya cooling down untuk mempersiapkan calon-calon yang sudah disiapkan itu. Kebanyakan kalau nggak salah saya dari Indonesia Timur ya, ada 9 kalau nggak salah saya baca tadi itu. Nah itu ya harus yang dikuatkan supaya nanti menunjukkan kelas yang berbeda lah gitu. Kalau kemarin ya sudah memang menyakitkan kekalahan Pak Ganjar, tapi ya sudah karena sudah lewat, jadi nggak perlu lagi diungkit-ungkit. Harus cooling down, harus buat pelajaran sajalah, karena bangsa ini kan tidak bisa dipotong-potong pakai episode yang seolah-olah kalau tidak ada Ganjar Indonesia tidak jadi. Buktinya ya Pak Jokowi bisa meneruskan dengan baik, nanti diteruskan oleh Pak Prabowo dan seterusnya. Karena ribut soal cawe-cawe pun sebenarnya secara sadar kita harusnya malah harus membudayakan itu supaya presiden-presiden yang akan digantikan sudah harus ikut berkontribusi mencari penggantinya, agar kebaikan-kebaikan yang sudah bisa dijalankan itu harus ada yang meneruskan, kan begitu harusnya. Kecuali memang presiden yang bersangkutan tidak baik kerjanya. Kalau tidak baik kan rakyat juga akan tidak memilih siapapun yang dicalonkan. Jadi kalau dia presiden baik, yang dicalonkan pasti didukung rakyat. Tapi kalau dia tidak baik, ya yang dicalonkan pasti juga rakyat tidak mau, karena buat apa mendukung calon yang didukung presiden tidak baik. Logika umumnya seperti itu saja ya. Nah, ini seperti sekarang lah ya. Eh, di Jawa Timur, kebetulan saya di Jawa Timur, Bu Kofifa sama Mas Emil Dadak kan dicalonkan lagi oleh beberapa partai, kecuali PDIP mungkin gitu. Nah, PDIP sendiri menyiapkan untuk menjadi wakil gubernur. Ya silakanlah, kalau memang nggak ada kadernya, ya nggak usah terlalu keder gitu. Kalau saya sebenarnya kan masih ada, nggak tahu, Mas Ganjar boleh dicalonkan lagi nggak sebagai gubernur Jawa Timur gitu, kalau mau diuji coba. Nah, seperti Jakarta itu, malah sebenarnya itu menjadi menjadi lucu orang melihatnya, karena sampai PDIP mau menggandeng Anies Baswedan itu kan seolah-olah tidak ada orang lagi di PDIP itu. Jadi kalau sekarang orang mengatakan ya kalau itu memang terbukti memang tidak ada kader yang bisa diunggulkan gitu kan, makanya jadi presiden pun tidak dapat gitu kan. Nah kan harusnya bisa dicoba, ada Masinton yang teriak-teriak kan, ada siapa lagi, ada banyak lah di situ yang teriak selama pilpres itu kan, banyak yang teriak-teriak. Ada Diana Pitupulu, umpamanya. Mereka harusnya pulang ke Medan lah, orang Batak kan harusnya laku di Medan. Masa Ahok disuruh pulang ke Medan ya kan. Tapi anyway ya itu memang pilihan PDIP. Buat saya sih bilang sama kawan-kawan, kita nggak usah terlalu ikut membenci lah. Kemarin itu pertarungan seperti itu sampai memanas ya, nggak apa-apa, mau sudah selesai. Nggak usah orang PDIP terus kita fokus dikeroyok supaya tidak menjadi kepala daerah.
Siapapun partainya sebenarnya harus jujur. Kalau dia bisa memimpin daerah, itu adalah baik buat daerah itu, sehingga rakyat bisa menikmati kebaikan pemimpin itu gitu. Jadi nggak usah ketarik-tarik, kita juga ikut benci dan sebagainya, tidak ada gunanya. Negara ini jangan dibangun dengan kebencian. Kita ikutin saja bagaimana Pak Jokowi membangun Indonesia selama 10 tahun. Itu orang tidak ada satu titik kebencian yang kelihatan di mimiknya, dihujat di mana-mana dia seperti itu. Nah, agar lebih santai lagi, saya mohon maaf, saya minta waktu sebentar karena saya hari ini mau jualan. Jadi bukan mengendorse produk orang, tapi saya jualan. Ya. Saya kebetulan sudah hampir 15 tahun punya produksi minyak tawon, ya, minyak tawon 912. Ini nggak ada urusannya sama 212 ya, 912 ini tanggal lahir saya. Dan ini ada di Alfamart, ada Indomaret, ada di Topet, ada di Shopee gitu. Yang ini 50 cuma ada di Indomaret dan di Indomaret maksudnya cuma ada yang 50 mili ya, sama di Alfamart. Kalau yang 100 mili ini ada di online juga, ya. Tapi tidak ada di Indomaret dan di Alfamart. Begitu juga yang 90 mili. Ini biasanya orang beli untuk oleh-oleh, tapi kalau untuk stok juga bagus. Juga ada minyak telon untuk bayi, ya. Tapi ini juga cuma ada di Shopee dan di Topet. Nah, ini benar-benar produk saya sendiri. Jadi saya numpang jualan. Mohon maaf sekali lagi saya numpang jualan. Kalau khasiatnya nanti dirasakan sendiri karena memang banyak eksperimen konsumen yang mengomentari macam-macam. Saya tidak boleh ngomong di sini karena nanti melanggar kode etik Balai POM. Karena ini izinnya cuma obat gosok, ya. Untuk urut, untuk pegel-pegel itu memang dikhususkan untuk itu, ya. Tapi berkembang kemana-mana memang, ya. Ya, itu saya ambil sebentar waktunya. Nah, kita lanjut lagi tentang obrolan politik yang kita akan jalani lagi karena berdekatan dengan Pilpres. Ini mungkin kali pertama kita akan mengadakan pilkada serentak. Jadi semoga kita siap untuk menerima apapun, khususnya seretan-seretan dari sisa-sisa Pilpres jangan ditumpukkan lagi di pilkada karena nanti terbelah lagi masyarakat, ini tidak baik. Negara ini tidak boleh dibangun dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus bersatu, kita harus kembali lagi berwawasan yang baik untuk Indonesia. Karena sambungan kita nanti ini kan pemimpin-pemimpin muda. 2029 ke atas sudah mulai masuk pemimpin muda. Seperti Mas Gibran, insya Allah kalau dia nyambung dari Pak Prabowo, habis itu siapa lagi? Saya selalu sudah katakan, kita yang sudah sepuh-sepuh ini kan sebentar lagi pensiun semua. Jadi tinggalkanlah legacy yang baik, jangan maki-makian yang ditinggalkan. Buat apa gitu? Toh memimpin apapun ya sama seperti hidup, siklusnya ada ya. Kita akan tinggalkan semuanya yang pernah kita karyakan, yang pernah kita punya, yang pernah kita cintai, dan semuanya akan ditinggalkan karena kita akan kembali kepada Sang Halik. Jadi mari kita bangun sekali lagi Indonesia untuk sehat bersama, kita juga sehat, negara juga sehat. Jadi pesan saya terus saya pesankan kepada anak-anak muda, jangan kena toksit-toksit yang tidak baik dari celotehan-celotehan orang yang emosional, itu tidak baik. Ya, biarkan mereka berceloteh, Anda harus memilah mana yang baik yang bisa Anda pakai untuk jangka panjang karena Anda punya masa depan masih panjang bersama Indonesia, ya. Jadi itu saja, sekali lagi saya mohon maaf karena waktunya saya sudah pakai untuk jualan sebentar. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di lain obrolan kita nanti untuk Indonesia yang selalu harus jaya untuk menyongsong Indonesia maju dan Indonesia emas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.